Rapat paripurna membahas rencana revisi Undang-Undang KPK dijadwalkan digelar 23 Februari mendatang. Gerindra yang sejak awal menolak merasa mendapat kawan baru. Mari kita simak pernyataan Supratman, politikus dari Gerindra di Badan Legislasi DPR. Awal yang hanya fraksi Partai Gerindra berhasil tidak menyetujui revisi itu, dan sekarang sudah Partai Demokrat sudah ikut. Kemudian saya dengar terakhir juga Partai PKS, itu kan sudah langkah yang sangat besar yang kami lakukan. Nah, mudah-mudahan sikap-sikap fraksi yang lain pun juga nanti bisa bersesuaian. Tetapi saya dalam posisi tidak dalam kerangka untuk mencampuri urusan fraksi masing-masing. Kita hargai masing-masing itu. Tetapi prinsipnya Partai Gerindra ingin mengajak kepada semua kawan-kawan untuk memberikan sebuah komitmen kepada bangsa ini dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, oleh karena itu kita berharap betul sebagai KPK sebagai sebuah lembaga yang begitu kredibel saat ini, kita berharap tetap dipertahankan. Kemudian itu bisa menjadi trigger bagi lembaga penegak hukum yang lain untuk bersama-sama bersatu padu dalam rangka pemberantasan. Bang Don, tadi kalau Bang Don katakan balik badan, masih akan ada paripurna lanjutannya karena yang kemarin tidak terjadi gitu kan. Mungkin ada perubahan sikap lanjutan yang lebih banyak? Saya rasa perubahan sikap itu akan mengalir, akan lebih banyak. Lebih banyak yang balik badan? Saya kira agak susah menentang aspirasi publik. KPK itu sebuah lembaga yang tidak sempurna, tetapi menjadi andalan sejauh ini. Kalau kita lihat penegak hukum yang lain tidak bisa diandalkan, KPK itu masih, katakanlah seperti kalau kita jadi petani, kalau kamu jadi petani, ini seperti orang-orangan di sawah itu. Jadi untuk nakut-nakutin burung datang memakan padinya dan seterusnya. Setidak-tidaknya kita punya itu karena belum ada yang lain. Kalau lihat dari aspirasi itu, saya juga yakin orang di DPR itu akan juga banyak yang berubah sikap. Karena kalau tidak juga pertanyaannya adalah Anda mewakili elit atau mewakili rakyat? Itu kira-kira pertanyaannya. Bung Beni. Ya, saya yakin akan banyak yang mengambil posisi menimbang kembali keputusan di tingkat balik, dan itu hal yang biasa dalam politik. Ya. Politisi atau partai-partai politik kalau sungguh-sungguh mendengarkan suara publik, tidak ada salahnya soal balik badan, mengubah sikap itu saya rasa hal yang positif sejauh memang itu untuk kebaikan, ya, untuk kepentingan umum, publik. Untuk kebaikan dalam hal ini untuk memperkuat KPK, ya. Mungkin teman-teman yang semula menyetujui ini merasa bahwa revisi itu dimaksudkan sungguh-sungguh untuk memperkuat KPK. Tetapi setelah melihat isinya, 4 poin itu yang tadi saya katakan 180 derajat, ya. 180 derajat berubah sama sekali gitu. Iya. Pak Arsul, kalau lihat seperti ini, paripurna akan jalan kan? Tetapi bagaimana kira-kira kemudian? Ya, saya sih yakin hitung-hitungannya. Paripurna itu hanya akan jalan kalau jelas posisi masing-masing. Artinya voting itu akan berusaha dihindari semungkin. Karena apa? Karena walaupun voting itu bukan barang haram, tapi kan akan kelihatan yang angkat tangan. Ya, itu satu. Itu ya. Nah, yang kedua saya kira memang antara menolak dan menyetujui itu kan juga masih ada ruang, yaitu ruang menunda. Ya, ruang menunda itu bisa misalnya menunda dalam rangka menghadirkan sebuah draft yang lebih baik. Saya nggak tahu walaupun tidak kejadian karena ini sudah disetujui di pleno. Apa mungkin P3 akan melihat bikin draft baru gitu? Bukan. Sangat mungkin karena bisa dibatalkan. Gitu loh. Nanti memutuskan supaya usulan balik ini itu dibahas ulang. Untuk melibatkan semakin banyak stakeholders lah. Betul. Dengan KPK ini. Jangan itu yang tadi saya katakan. Jangan seperti membeli kucing dalam karung. Ini harus didebatkan terbuka. Jangan seperti Bung Beni kaget tadi ya begitu lihat hasilnya revisi. Jadi ada proses yang tidak
tidak wajar di dalam pembahasan ini. Kalau lihat begini Mas Edi, masih banyak hal bisa terjadi di paripurna Ya, nanti. revisi RUU, Tidak cuma ya, voting. Ya. Revisi RUU KPK ini kan panggung politik ya. Panggung politik itu akan makin lama dipentaskan, akan makin menarik. Ya. Jadi dugaan saya ini akan jadi panggung yang drama yang agak panjang. Jadi mereka makin karena ini kan jadi bagi yang pertama Gerindra tadi sudah melakukan memperoleh keuntungan politik dengan pertama kali menyatakan menolak, itu adalah keuntungan politik. Dan sekarang tidak untuk cuma pemilu sendiri yang menolak gitu ya. Kemudian nyusul Demokrat, nanti mungkin nyusul yang lain. PKS Nyusul juga yang lain ini, PKS. ya. Ini adalah panggung politik. Saya kira karena ini sebuah panggung politik, ya akan dramanya kan panjang. Kalau pendek nggak menarik. Jadi pembahasan masih akan berjalan terus itu kan. Nanti seperti Pak Beni tadi ceritakan, ini akan dibahas setelah balik selesai kan. Itu kan akan dibahas ini, materi juga akan ramai lagi begitu. Jadi pembahasan saya kira masih akan jalan, sehingga masyarakat akan disuguhi drama-drama ya, tentang materi apa yang nanti akan diperdebatkan. Seperti itulah. Oke. Semua orang kalau begitu akan menunggu. Perkara akhirnya nanti kita berharap sih ini di-delete semuanya. Jadi nggak perlu ada revisi. Dramanya boleh panjang, tapi Betul, akhirnya delete. delete semua. Gitu. Ya, tapi juga tergantung ya. Ini kan kalau tadi kita sudah bicara ini barter. Itu juga tergantung proses. Ini juga bisa diperpanjang karena buying time untuk melakukan negosiasi-negosiasi, bukan? Kan biasa itu dalam politik. Ya. Kalau betul ini adalah barter dari undang-undang atau revisi undang-undang untuk pengampunan pajak. Tax amnesty ya. Ini kan juga sebuah harga yang sangat mahal sebetulnya. Ini undang-undang yang sangat menarik, pemerintah sangat butuhkan dan butuh endorsement dari DPR. Lalu kemudian di situ mungkin ada hal-hal begitu banyak pemain yang punya kepentingan untuk kemudian udahlah nggak apa-apa KPK bisa diteruskan, tapi barternya memang harus begini nih. Oke. Kira-kira begitu. Ini banyak begitu. Iya. Tetapi kalau kita lihat Cuman mereka berdua yang bisa tahu gimana. kalau kita mau ke paripurna yang akan datang nih ya, bisa minta paripurna bisa minta balik untuk kemudian mengkaji lagi poin-poinnya. Ya. Satu, bisa voting. Apalagi yang bisa dilakukan? Ya sebetulnya bisa keputusan itu melalui mekanisme musyawarah mufakat. Bisa Kalau voting misalnya juga. itu tidak tercapai bisa voting, kemudian bisa setuju dengan catatan, Oke. kemudian yang terakhir itu bisa ekstrim ya kembalikan kepada balik supaya prosesnya lebih terbuka, lebih melibatkan banyak kelompok yang berkepentingan. Kemudian yang kedua dikembalikan ke balik supaya diperbaikilah Di isinya. mana melibatkan lebih banyak masyarakat Ya, kalau gitu? ajak rapat dengan pendapat umum. Oke. Ya, publik harus diajak. Karena KPK itu bukan hanya milik balik, bukan hanya milik. Dan itu bisa diminta oleh paripurna ya? Sangat bisa. Oke. Sangat bisa. Itu yang kita harapkan. Kalau toh nanti memang setelah proses ini berlangsung secara transparan dan akuntabel begitu dan keputusannya oke kita setuju revisi, tapi isinya harus A, B, C, itu silakan. Oke. Nah, kita sebetulnya kalau toh memang revisi itu dilakukan karena kami tentu tahu dirilah kami akan kalah. Prinsip Hitung kami suara adalah- gitu ya? Iya, Oke, prinsip kami hitung adalah suara akan kalah. Revisi ini tujuannya adalah untuk membangun KPK yang lebih kredibel, KPK lebih akuntabel. Tapi kalau kalah di paripurna kan di pembahasan berikutnya masih bisa maju lagi kan? Ya, kita itu tapi kan tidak mungkin. Oke, iya. Tapi seberapa besar kemungkinan kemudian Presiden mengatakan tidak bisa untuk sekarang ini? Ya, ini yang susah. Sebab kalau soal yang satu ini kalau kita bicara Artinya pemerintah kepastian mengatakan itu tidak, sendiri, gitu, ya. yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Ya. Jadi, itu yang harus jadi Tapi secara catatan kita. aturannya, apakah misalnya pemerintah mengatakan sudahlah tidak usah revisi undang-undang KPK, bisa nggak untuk sekarang ini? Ya kalau sekarang mestinya kalau kita lihat dari aspek proseduralnya belum bisa. Belum bisa. Apa yang mesti dilakukan kalau begitu? Kalaupun yang bisa dilakukan sekarang, pemerintah kemudian mengkomunikasikan kepada publik, mengindikasikan dengan jelas bahwa kalaupun itu disetujui oleh paripurna, pemerintah itu tidak akan melakukan pembahasan atau apapun. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Karena kan begini, kesepakatan Presiden. Jadi jangan lupa bahwa rancangan undang-undang KPK dan rancangan undang-undang tax amnesty adalah dua rancangan undang-undang atas kesepakatan Presiden dan DPR. Pemerintah dengan Keduanya, DPR ya. jadi sepakat
revisi Undang-Undang KPK sepakat untuk membuat teks Teks amnesti. amnesti. Itu sepakat itu ini satu paket karena memang tukar menukar atau apa sebetulnya? Pasti ada Begini. kepentingannya. Pasti itu yang tadi saya bilang. Bagaimana wujud kesepakatan itu? Wujudnya adalah dituangkan dalam prolegnas. Prolegnas prioritas. Prolegnas lalu tadi dibagi tugas. DPR ini yang menyusun rancangan undang-undang, inisiatif Untuk revisi Undang-Undang KPK. Teks amnestinya dari pemerintah sudah selesai dengan teks amnesti. DPR ini belum. Kalau pemerintah kan gampang, Presiden tugaskan Menteri Hukum dan HAM, selesai itu rancangan undang-undang. Kalau DPR ini kan 10 fraksi. Lama banget. Berantem dulu ya. Iya, soalnya. Sedikit Pak Arsul, boleh silahkan. Ya seperti yang disampaikan oleh Pak Beni ya, artinya sebetulnya kalau memang kita mau menyelesaikan persoalan revisi terutama Undang-Undang KPK, itu pemerintah memang pertama pemerintahnya harus jelas dan pemerintah itu tentu yang diinginkan Presiden lah ya, Presiden kasih sign lah. Sebab kalau Pak Menko Polhukam saja ya kadang-kadang kan publik tidak menganggapnya itu sebagai sebuah sikap pemerintah karena di lingkaran istana kan juga ada juga ya kelompok lain yang bisa jadi berbeda, ada Pak Teten dan ada Pak Johan Budi di sana ya. Masalahnya publiknya juga berbeda. Kalau namanya pemerintah dalam harus satu ya. Negara itu presiden. Ya, oke. Tidak ada yang lain-lain. Ya, masalahnya kemudian kalau ini tertunda-tunda teks amnesti. Jadi Saya dari awal sudah menyayangkan adanya barter ini, karena ini barter yang tidak seimbang menurut saya. Tidak seimbang. Satu barter untuk pemasukan negara kan ya. Satu barter untuk pelemahan KPK. Ini kan kayak jadi korban ini di KPK ini. Ada dua korban. Ya, KPK ini kan jadi korban, binatang korban yang disembelih gitu kan. Iya. Tapi kata Bung Beni tadi ini bisa barter dalam artian positif. Kita mungkin harus minta penjelasan barter dalam artian positif. Menurut saya ini seperti sangat apa? tidak positif. Ya, nggak usah dibarter lah. Artinya oke. Jalan sendiri-sendiri gitu ya. Jalan sendiri-sendiri. Enggak, RUU revisi KPK tidak perlu diadakan. Teks Undang-undang amnesti juga amnesti begitu. jalan. Gitu kan. Kata Bung Beni. Tadi saya bilang, Nah, gitu. sebetulnya teks amnesti bisa jalan tanpa menyembelih Itu KPK. makanya itu harusnya Kita- begitu, Pak. Positif tadi. Iya, kita bahas ya sesaat lagi ya Bapak-bapak, kami akan kembali untuk Anda selepas jeda.